Kembali lagi di channel Kismis, kisah misteri. Kali ini Kismis akan menceritakan tentang dua game misterius yang pernah ada. Sebelum melanjutkan video ini, bantu kami agar channel ini terus ada, yaitu dengan cara subscribe dan jangan skip iklannya. Kill Switch adalah game keluaran produsen asal Soviet Carvina Corporation pada tahun 1989. Game ini diproduksi secara terbatas, hanya antara 5 hingga 10.000 kopi saja, dan sangat terkenal di kalangan pecinta game Soviet pada masanya. Game yang menjadi pionir genre survival horror ini mengharuskan Anda memilih satu di antara dua karakter yang tersedia di awal permainan. Iblis transparan bernama Gus, atau seorang perempuan pekerja tambang bernama Porto. Sebagian besar orang akan segera beralih ke Porto setelah mencoba beberapa stage awal menggunakan Gus. Karena karakter Gus benar-benar tidak terlihat oleh gamer, purely invisible. Yang paling membingungkan dari game Kill Switch adalah game tersebut akan secara otomatis menghapus keseluruhan data game itu sendiri setelah player berhasil menamatkan permainan, membuat player tidak bisa mengulang permainan menggunakan gas apabila telah menggunakan Porto. Pada tahun 2005, sebuah kopi game Kill Switch yang masih terbungkus kemasan berhasil terjual dalam sebuah lelang seharga $733.000 Amerika. Yamamoto Ryuichi yang memenangkan lelang tersebut berencana akan mendokumentasikan keseluruhan permainan Kill Switch dan mengunggahnya ke YouTube. Namun, pada akhirnya, satu-satunya video yang sempat Ryuichi posting hanya sebuah video berdurasi di bawah 1 menit, memperlihatkan dirinya menangis di depan layar komputer. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Ryuichi menangis? Kedua, Polybius. Polybius adalah game arcade di era tahun 1980-an yang terkenal dalam urban legend yang dapat menginduksi berbagai efek psikologis pada pemainnya berupa pesan atau dikte yang tak terasa pada otak melalui alam bawah sadar atau subliminal message. Perlu diingat bahwa pada masa era 80-an, beberapa permainan atau game memiliki komponen elektronik yang banyak dan baru menggunakan layar televisi tabung. Jadi, nyaris semua orang bermain game bukan di rumah, melainkan ke tempat-tempat pusat game atau game center. Dalam banyak laporan di masa itu, dilaporkan pemain menderita amnesia atau lupa ingatan, merasakan ketakutan dan teror di malam hari, serta kecenderungan untuk berhenti bermain semua video game, kecuali Polybius ini. Polybius berasal dari bahasa Yunani, yang berasal dari dua kata, yaitu poly, yang berarti banyak, dan bios, dari kata bios, yang berarti hidup. Jadi, Polybius berarti banyak kehidupan. Polybius dipublikasikan oleh perusahaan Jerman, Sinnelosen, yang juga berasal dari dua arti kata, yaitu sinnes yang berarti rasa atau sense, dan losen yang berarti untuk menghapus atau to delete. Jadi, Sinnelosen berarti menghapus rasa atau menghilangkan ingatan. Para pengamat konspirasi meyakini bahwa permainan Polybius ini adalah bagian dari proyek sangat rahasia MK Ultra, yaitu proyek top secret CIA dan pemerintah Amerika Serikat dalam meneliti psikologi dan otak manusia. Dalam hal ini, salah satunya adalah menciptakan
dan merilis sebuah video game yang dapat mempengaruhi pemikiran, perilaku, dengan cara cuci otak, menggunakan subliminal atau bawah sadar melalui video game Polybius yang dicoba kepada anak-anak dan remaja di Amerika Serikat. Penulis bernama Brian Dunning mencatat bahwa berselang hanya 10 hari setelah memakan korban, FBI menggerebek beberapa arcade video game center di daerah itu, di mana pemilik dicurigai menggunakan mesin game untuk perjudian. Dan menjelang penggerebekan itu, terlihat agen FBI memantau kotak lemari arcade game untuk mencari tanda-tanda adanya sabotase dengan nilai yang tinggi. Yang sangat mengherankan adalah sekitar 1 bulan setelah dirilis pada tahun 1981, game Polybius dikatakan telah menghilang dari pasaran tanpa jejak. Bahkan, dikatakan tidak ada bukti bahwa permainan ini pernah ada. Pada tahun 2011 lalu, sebuah mesin Polybius dikabarkan telah ditemukan di loker penyimpanan di Newport, Oregon. Orang yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa permainan itu dikenali dari nama di sisi mesin itu, seperti sebuah game Pac-Man lama.